Halo Sobat PPS Kendari, jumpa lagi dalam PPS Kendari on Podcast hari ini bersama saya Amelia Bone. Hari ini PPS Kendari kembali kedatangan seorang tamu yang sangat penting dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yaitu Bapak Ridwan Malik SSTPI. Selamat datang di PPS Kendari, Pak. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang sedikit mengenai logbook penangkapan ikan. Baik Pak, terkait logbook penangkapan ikan itu sendiri, sebenarnya apa sih logbook penangkapan ikan itu? Logbook penangkapan itu adalah kalau secara harfiahnya itu catatan harian nahkoda di atas kapal. Logbook penangkapan ikan adalah laporan harian atau daily report tertulis nahkoda mengenai kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan. Yang kedua, logbook penangkapan ikan merupakan landing declaration dari nahkoda atau surat pernyataan nahkoda mengenai aktivitas penangkapan ikan. Gitu. Kemudian tahun 2018 ya, KKP itu kan melaunching e-logbook. Nah, kan sebelumnya sudah ada logbook nih Pak, kemudian ada e-logbook. Sebenarnya perbedaannya apa sih antara e-logbook sama logbook? Kalau perbedaannya itu sangat-sangat signifikan ya Mbak ya. Kalau pada tahun 2018 ke bawah itu dia masih secara manual. Jadi itu banyak kelemahannya ya, seperti mungkin salah satu contohnya itu kan kita memerlukan kertas, itu kan kalau manual pakai kertas ya. Jadi kelemahannya itu kalau di atas kapal itu sangat repot sekali kita mengisi data logbook di atas kapal. Ya kendali salah satunya itu nanti di saat kapal goyang itu kan jadi susah ya, ngisi itu di form kertas dan itu mudah rusak. Dan tidak update juga Pak, gitu kan. Ada kekhawatiran nanti bisa perbandingan antara data penangkapan ikan dengan data landing itu sangat besar sekali perbedaannya itu. Dan tidak lupa saya mengucapkan serta mengapresiasi pada umumnya kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terhadap atau dengan adanya aplikasi elektronik logbook penangkapan ikan ini, dan khususnya kepada Bapak Syahril Abdul Rauf sebagai penginisiasi hadirnya aplikasi elektronik logbook penangkapan ikan. Begitu juga kepada teman-teman di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Kemudian seperti apa sih Pak alur proses atau mekanisme penggunaan e-logbook itu sendiri via aplikasi ya Pak? Via aplikasi dengan menggunakan smartphone. Ya pada awalnya sih kita harus mendownload di di Play Store. Nah di situ kita harus mencari, kita ketik di Play Store tersebut yaitu elektronik logbook penangkapan ikan. Nah setelah kita sudah menemukan itu baru kita download. Langkah pertamanya itu ya. Mari kawan sahabat Kendari, khususnya para nelayan di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, dapat menyaksikan video tentang mekanisme data elektronik logbook penangkapan ikan seperti video di bawah ini.
Kemudian ini Pak, terkait dengan pelaksanaan penggunaan aplikasi e-logbook itu sendiri, apakah ada kendala atau masalah yang dihadapi, dan kemudian kira-kira apakah ada inovasi yang mungkin sudah dan akan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk memperkuat aplikasi e-logbook itu sendiri? Kalau untuk kendala sih sebelumnya nggak banyak ya Mbak ya. Kalau saya pikir aplikasi elektronik logbook tangkapan ikan ini sangat-sangat inovatif dan sangat menguntungkan para pelaku usaha penangkapan ikan, khususnya koda dan para nelayan, karena yang pertama pemakaiannya mudah, cuma 7 kali klik di handphone. Yang kedua tidak memerlukan internet offline, dan ketiga itu gratis. Tapi kita kendalanya itu di kartu GSM ya. Kebanyakan itu kalau waktu operasi penangkapan ikan itu kalau misalnya di atas lebih dari sebulan atau 2 bulan itu kan GSM suka kadaluarsa ya. Dia kita harus masa aktif, masa tenggang ya. Ya, jadi kelemahan dari GSM itu adalah masa tenggang aktif, masa tenggang kartu GSM tersebut. Jadi ya kita harus juga harus mengingatkan untuk agar kartu GSM tersebut aktif. Ya mungkin kalau misalnya itu kita harus ya sediakan pulsa itu minimal 5.000 atau 10.000 agar masa tenggang GSM tersebut aktif. Itu. Yang kedua, kelemahannya itu saat ini yaitu masih bersifat nggak real time. Dan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan itu ya saat ini sedang terus dilakukan update aplikasi ini, dan telah melakukan beberapa uji coba dengan berbagai pihak akademisi dan pihak IT, serta yang sekarang ini kami sedang kembangkan itu agar data yang kami dapat itu menjadi real time. Yang sudah dilakukan pada waktu dekat ini, kita telah berkolaborasi dengan beberapa provider yang ada di Indonesia itu agar data penangkapan elektronik logbook ini real time. Kemudian yang terakhir nih Pak, seandainya misalnya HP yang digunakan untuk aktivasi e-logbook itu rusak, atau mungkin hilang, atau mungkin jatuh di laut, kira-kira bagaimana sih Pak proses pengajuan ulang untuk aktivasi e-logbook itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Amelia. Jadi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita melapor ke Syah Bandar atau petugas logbook yang ada di Pelabuhan Perikanan. Nah, di situ kita minta permohonan ulang untuk mengaktifkan kembali aktivasi logbook. Nah, itu aja. Baik Pak, terima kasih atas informasi penting yang telah diberikan kepada sahabat PPS Kendari, khususnya kepada kapal-kapal perikanan di PPS Kendari. Mungkin ada closing statement Pak terkait dengan logbook penangkapan ikan? Ya. No logbook, no SPB. Oke. Siap-siap. Demikian PPS Kendari on Podcast hari ini. Jangan lupa pantau terus informasi seputar PPS Kendari di channel YouTube Humas PPS Kendari. PPS Kendari, luar biasa, Sosoito.